ونستعين على أمور الدنيا والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semuanya? Bikhair? Alhamdulillah, bikhair. Semoga seluruh yang hadir di masjid ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur dalam kitaatan. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل علينا وعليكم من الرحمة والبركة ما أنزله على عباده الصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi beliau sudah membuka dengan sapaan kepada kita semuanya. Kemudian beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kebaikan rahmat untuk kita semuanya. Amin. جزاكم الله خير الجزاء وكاسي جماعة المسجد الإخوان والأخوات جميع الحاضرين في هذا المسجد. نسأل الله أن يرزقنا بهذه الساعة المباركة علما نافعا وعملا صالحا يدخلنا جنته بفضله تعالى. Dan saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua untuk semua jamaah di masjid ini, senantiasa Allah memberikan ganjaran yang berlimpah ruah untuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya belum belajar bahasa Indo. InsyaAllah semua di sini insyaAllah mengerti bahasa Arab. Mengerti? Mohon dulu nanti bahasa Arab. InsyaAllah. Ana insyaAllah belajar bahasa Indo, antum belajar bahasa Arab. InsyaAllah belajar bahasa Arab karena bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلما تعلمت أكثر كلما فهمت القرآن أكثر فهمت الدين الإسلامي وأكثر. Ya, beliau tadi memberikan sambutan. Selama kita bisa banyak paham bahasa Arab, kita akan banyak memahami daripada isi kandungan Al-Quran. Dan sejauh mana kita paham bahasa Arab, di sanalah kita juga akan memahami agama kita, yaitu agama Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah daiman wa abada. Alhamdulillah ala kulli hal. Nahmaduhu sirran wa jiharan wa zahiran wa batinan. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wal iman wal Quran, ala ni'mati as-sihhati wal afiyah, ala ni'mati al-amn wal aman. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, puji syukur yang terus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kesehatan, kenikmatan zahir dan batin, kenikmatan Islam, kenikmatan keamanan, ketentraman, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala yang harus terus kita syukuri dalam hati kita. Masya Allah, kathir hadirun fi ghalib fi salat as-subh la yakhruj qalil. هذه نعمة من الله اشكروه عليها واطلبوا من الله الاستقامة والثبات على صلاة الصبح مع جماعة المسلمين. Masya Allah, kita saksikan pada subuh pagi hari ini jamaahnya begitu banyak, baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki. Tentu ini hal yang luar biasa, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus terus kita pupuk. Istiqamah kita bisa terus menunaikan sholat subuh berjamaah seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khayru wa ilayhi al-masir wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad alayhi afdalus salati wa azka taslim. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. Kemudian kita bersaksi dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, yang senantiasa tidak ada sekutu baginya, Zat yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati, Zat yang Maha menghidupkan dan mematikan, dan kekuasaannya segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa kita juga bersyahadat bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi penutup dari para Nabi. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna 'ilman nafi'an وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى ونورا. Subhanaka la ilma lana, ma suci Allah, tidak ada ilmu yang bermanfaat kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kelapangan dada kita untuk memahami apa-apa ilmu yang akan kita sampaikan, dan senantiasa semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله العالم بكل شيء، سبحان الله القادر على كل شيء. أرسل عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى سدرة المنتهى في ليلة واحدة، وهذا من إعجاز الله وقدرته على كل شيء. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini diberkahi di sekelilingnya. Untuk apa Allah memperjalankan umat hambanya yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Yaitu dalam rangka menampakkan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah Allah Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Subhana, Maha suci Allah yang Maha mengetahui dengan segala sesuatunya. Maha suci Allah yang mampu, Maha mampu untuk segala mentakdirkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai Sidratul Muntaha, yang ini atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi hanya dalam satu malam, dan ini merupakan keajaiban, keagungan, kemu'jizatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. آيات الإسراء والمعراج كثيرة جدا، ولن يكفي الوقت حتى لو تكلمنا إلى الظهر. إنها آية ومعجزة من الله سبحانه وتعالى، لكن ننصحكم نصيحة أخ لكم: اقرأوا كثيرا في هذه القصص وفي جميع قصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ستجدون آيات بينات تنير قلبكم وتشرح صدركم، فيها آيات لما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العليا وما واجهه في رحلته كلها. Berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran,
khususnya ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan Isra Mi'raj ini kita bisa temukan di hadis-hadis Nabi dengan hadis yang panjang. Oleh karena itu saya memberikan nasihat kepada jamaah sekalian untuk membaca daripada peristiwa Isra Mi'raj ini dalam hadis Nabi yang panjang tadi, untuk senantiasa bisa menghadirkan pengagungan kita terhadap kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya berkenaan dengan Isra Mi'raj ini yang di dalamnya terhadap keagungan yang luar biasa. Dan kita juga bisa membaca daripada kisah-kisah umat atau nabi-nabi terdahulu. أعظم آية سنتطرق إليها في رحلة الإسراء والمعراج أنها فرضت فيها الصلاة، مما يميز الصلاة ويجعلها في مرتبة عالية في الدين الإسلامي أنها فرضت من الله مباشرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جميع عباداتنا نزلت عن طريق جبريل عليه السلام، عن طريق الوحي، إلا الصلاة لعظم مكانتها ورفعة شأنها في الإسلام. Dan daripada hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah diwajibkannya untuk kita hambanya, yaitu untuk melakukan fardu sholat 5 waktu. Ini hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Kita melihat bagaimana semua syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui perantara, yaitu perantara malaikat Jibril. Ternyata ada satu syariat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu sholat. Ini menunjukkan keagungan yang luar biasa, kedudukan yang luar biasa daripada perintah sholat itu sendiri. فرضت علينا 50 صلاة، ولكن عندما نزل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومر بنبينا موسى سيدنا موسى عليه السلام أخبره أن يعود إلى ربه فإن قومك لن يستطيعوا، فعدة مرات عرج إلى السماء مرة أخرى حتى خفف الله عن أمة محمد الصلوات إلى 5 صلوات، وذلك فضل من الله لأنها بأجر 50 صلاة. Pertama kali syariat sholat hasil dari Nabi Muhammad SAW bertemu Allah, menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha itu 50 waktu sholat dalam sehari. Sehingga ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan perintah ini, Nabi Muhammad turun dan di sana bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memberikan satu masukan, datanglah ke Allah minta keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan pernah kuat untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Hingga Rasulullah naik lagi meminta diskon kepada Rasulullah SAW, sehingga berujung yaitu kewajiban sholat menjadi 5 waktu. ولا تكون الصلاة للمسلم لوحده فقط، أمر الله بالصلاة للمسلم ومن تحت رعايته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل من تحتك أنت مسؤول عنه، من زوجة أو أبناء أو بنات في بيتك أنت مسؤول عن أمرهم بالصلاة. Sesungguhnya kewajiban sholat ini Bapak Ibu sekalian adalah kewajiban yang sejatinya kewajiban ini adalah kolektif. Kita semua memiliki kewajiban untuk saling menjaga sholat ini. Kewajiban sholat ini tidak hanya kewajiban untuk kita pribadi saja, tapi bagaimana kewajiban sholat ini harus kita perhatikan kepada pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, semuanya harus saling menguatkan untuk menjaga perintah sholat 5 waktu ini. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا يشغلك رزقك، يقول الله لك لا يشغلك رزقك، ورزق أهلك فهو محفوظ عند الله تعالى، لكن أمر أهلك بالصلاة واصطبر أي
جاهد واصبر وتابع واهتم واعتصم بالصلاة أنت وأهل بيتك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan perintahkanlah keluargamu untuk senantiasa menunaikan sholat dan terus konsisten berusaha untuk menjaga perintah sholat ini. Sesungguhnya kami tidak meminta kepada kalian rizki, tetapi Allah lah yang memberikan rizki. Ayat ini memberikan satu keterangan kepada kita untuk senantiasa jangan sampai kita sibuk terhadap urusan dunia rizki sehingga kita lalai meninggalkan perintah sholat. Ayat ini memberikan pesan demikian, sehingga untuk senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh menjaga untuk konsisten melaksanakan perintah sholat itu. لن يكون سهلا أمرك لأهلك بالصلاة، لن يكون سهلا، لن يكون طريقا مفروشا بالورود. عندما تقول له هيا إلى الصلاة لن يقول لك حاضر هيا بنا، لا بد أن تجاهد. لأجل ذلك أضيفت في اللغة العربية الصبر من غير الطاء. في هذه الآية أضيف واصطبر من شدة الصبر. يجب أن تصبروا، يجب أن تجاهدوا في أمر أبنائكم بالصلاة. Memang kalau berbicara kita melaksanakan sholat itu kadang Pak, mungkin sering juga tidaklah mudah untuk kita menunaikannya. Ada malas-malas berat. Oleh karena itu dalam firman Allah tadi, Allah mengatakan wastabir, itu menggunakan kalimat tok, menunjukkan butuh perjuangan yang sangat keras untuk senantiasa kita bisa menjaga perintah sholat itu. Bagaimana kita melawan hawa nafsu kita untuk malas-malasan, untuk senantiasa menjaga konsisten daripada perintah sholat itu sendiri. Alhamdulillah antum hadirin fi hadha al-majlis, nasallallahu an yanfa'ana wa iyyakum, walakin kama qultu lakum fi al-bidayah iqra'u. Al-waqt lan yakfi lisan qissat al-Isra kamilatan wal Mi'raj. اقرأوا عندما تعودوا إلى بيوتكم، اقرأوا في هذه الرحلة ففيها آيات بينات. اقرأوا كثيرا، اطلبوا العلم كثيرا، تنالون حلاوة في قلوبكم عندما تفهموا دينكم وتفهموا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستحبون دينكم أكثر. Alhamdulillah kita semua sudah menghadirkan diri kita untuk hadir di majelis ilmu. Tetapi mengingat kisah Isra Mi'raj ini adalah kisah yang tidak pendek. Dalam hadisnya saja itu panjang, yang mana kita harus sendiri mandiri untuk senantiasa mengetahui lebih mendalam bagaimana kandungan daripada peristiwa daripada Isra dan Mi'raj itu. Maka oleh karena itu saya menasihati kepada jamaah sekalian untuk membaca sebanyak mungkin berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, atau membaca daripada perihal agama Islam ini. Ketika kita banyak membaca, banyak mencari ilmu, akan muncul rasa manis keimanan yang kita rasakan, keagungan kita melihat agama ini dengan penuh keagungan, berkat daripada kita gemar untuk mencari ilmu atau banyak membaca berkaitan dengan agama Islam ini. النصيحة الثانية بعد الصلاة وأمر أهلك بالصلاة والمجاهدة على الصلاة، عليك بذكر الله. أشغل لسانك بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. اذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك وفي سيارتك وفي عملك وفي كل مكان. اجعل ذكر الله يجري على لسانك دائما. Nasihat yang kedua, yang pertama tadi saya sampaikan nasihat berkenaan dengan sholat. Kemudian yang kedua, zikir yang terus membasahi lisan kita. Dimanapun kita berada, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, ketika bekerja, jangan sampai terlewatkan daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. وأعظم ما يذكر الله به هو كلامه. أعظم ذكر لله هو قراءة القرآن الكريم. أشغلوا أوقاتكم بالقرآن الكريم. اعتصموا بالقرآن، تمسكوا بالقرآن أنتم وأهل بيتكم، لتنزل عليكم الرحمات والسكينة والمودة والرحمة.
Dan seagung-agungnya zikir yang bisa kita lakukan adalah dengan kita berzikir melalui Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, itu bisa dikatakan adalah seagung-agungnya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama Al-Quran, disitulah kita sudah berzikir dengan zikir yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan Al-Quran selalu bersama kita, keluarga kita, agar diturunkan di dalamnya rahmat, kasih sayang, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, qira'atul Quran fiha ajrun 'azim. Kullu harfin bihasan, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wa dhalika fadlun min Allah yudha'ifuhu liman yasha. Walakin kullama qara'ta ma'a huduri qalbika zada hubbuka lil Quran. كيف تفهم القرآن؟ كيف يخشع قلبك أثناء قراءة القرآن؟ عليك بفهم القرآن. كيف تفهم القرآن؟ تقرأ تفاسير القرآن بلغتك. اقرأ كثيرا، اقرأ في تفاسير الآيات، اقرأ في معاني الآيات لتجدوا لذة وحلاوة وحضورا للقلب وخشوعا أثناء قراءة القرآن. Alhamdulillah, Allah menjanjikan pahala yang berlipat bagi hamba-hambanya yang mau membaca Al-Quran. Hingga dalam satu riwayat dikatakan pahala membaca satu huruf daripada Al-Quran itu menjadi pahala 10 kebaikan, hingga dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi membaca Al-Quran yang lebih afdal, lebih baik adalah kita membaca dengan hati kita, tidak hanya lisan yang mengucapkan. Yaitu kita hadir ketika membaca Al-Quran itu kita mengetahui maknanya, mengetahui artinya, mengetahui tafsirnya. Oleh karena itu kita di sini dituntut untuk senantiasa ketika membaca Al-Quran kita juga tahu tafsirnya. Kita membaca tafsirnya, bagaimana isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri, sehingga hadir bagaimana rasa manis keimanan ketika kita membaca Al-Quran itu, rasa khusyuk, rasa mendalam mentadabburi setiap ayat-ayat yang kita baca, karena kita mengetahui isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. أعظم علاقة بين المسلم والقرآن أن يكون القرآن في الصفات وفي الأخلاق، أن يكون في التعامل مع جميع الناس، يكون القرآن يجري في صدورنا وفي جوارحنا. Dan level yang ketiga yang lebih agung lagi bagi kedudukan orang yang membaca Al-Quran adalah dia mampu mempraktekkan, mengamalkan semua pesan-pesan Al-Quran itu dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana Al-Quran itu sudah menjadi karakter, sifat yang meresap di dalam jiwanya, yang menjadi satu gambaran bahwasanya dirinya adalah mengamalkan pesan-pesan Al-Quran itu sendiri. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من التابعين وقال لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. Suatu ketika datang dari kalangan tabi'in kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. عليك أن تقرأ في سيرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأه كيف كان يعامل أهل بيته، كيف كان يعامل أصحابه، كيف كان يعامل حتى أعداءه، كيف كان جهاده في سبيل الله، كيف كان زهده عن الدنيا، كيف كانت عبادته وذكره، وكيف كان يشغل وقته، لكي تعرف كيف كان خلقه. لا بد أن تقرأ عنه كثيرا وتكون أخلاقك مثل أخلاقه محمد صلى الله عليه وسلم. Untuk lebih mendalam kita mengetahui akhlak Nabi, kita harus banyak membaca berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau berinteraksi, bermuamalah dengan sesama, bagaimana zuhudnya beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana muamalah beliau dengan bahkan dengan orang-orang yang membenci beliau.
itu semua bisa kita dapatkan dalam perjalanan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setelah kita mengetahui, kita bisa meneladani, mempraktekkan dalam kehidupan kita. ولكي تريدوا عائلتكم سعيدة تريدوا زوجة صالحة، والزوجة تريد زوجة صالحة، تريد أبناء وبنات صالحين وصالحات، تريد أن يعم الخير والمودة والرحمة في بيوتكم، يجب أن تكونوا أنتم الوالدين قدوة حسنة لأبنائكم، أن تكونوا مقيمين الصلاة، أن تكونوا من أهل القرآن تشغلون أوقاتكم بالقرآن، أن تكون أخلاقكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تلتزموا بذلك بمشيئة الله يكون أولادكم تبعا لنهجكم. Apabila kita ingin kita menjadi orang-orang yang soleh, pasangan kita menjadi yang solehah, suami kita menjadi yang soleh, anak-anak kita menjadi yang soleh, kemudian kita ingin dalam keluarga kita itu Allah turunkan kebaikan, keberkahan, maka langkah konkretnya adalah yang pertama untuk senantiasa kita menunaikan sholat. Yang kedua adalah kita disibukkan dengan Al-Quran. Tapi yang paling penting di sini apa? Kita sebagai sosok tauladan bagi anak-anak kita, pasangan kita. Itu yang paling penting. Kita mendirikan sholat, menyibukkan dengan membaca Al-Quran, kemudian kita hadir sebagai sosok tauladan di antara keluarga kita. قبل أن نختم نذكر لكم هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل قبل أن تخرجون من المسجد عليكم بصلاة الركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث في صحيح الجامع وحسنه الألباني. Baik, sebelum kita keluar, saya memiliki satu nasihat yang saya nukil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa kita praktekkan ya, setiap hari setelah kita selesai menunaikan sholat subuh berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh jamaah secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya matahari, ya, kemudian dia tutup dengan sholat terbit matahari, ya, sholat syuruk, maka itu terhitung pahala seperti orang haji dan umrah secara sempurna dan sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis sahih Al-Albani. Nasallallahu al-azim an yashmalana wa iyyakum bi rahmatihi al-wasi'ah wa yataqabbal minna wa minkum. Jazakumullahu khairal jazaa ala hudurikum ala jihadikum fi salati as-subhi wa hudurikum ila majlis al-'ilm. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين والصالحات، وأن يجعل أبناءنا وأبناءكم من الصالحين والصالحات، وأن ينزل علينا بركاته ورحمته كما أنزله على عباده الصالحين. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan kepada kita rahmat-Nya kepada kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada hadirin semuanya yang sudah senantiasa hadir dengan khusyuk dan khudu, sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semua, dan Allah memberikan kepada anak-anak kita, kepada kita semua tergolong orang-orang yang saleh dan salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menurunkan kebaikan, keberkahan, rahmat kepada kita semuanya. سرور ينهض في مسجد نجد سكسس دنيا آخرة إن شاء الله. ثم إن شاء الله masuk surga. Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah paham insyaallah. Jazakumullahu khairan jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bapak Ibu yang budaya insyaallah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang disampaikan oleh para guru kita mudah-mudahan dapat
distribusikan kepada para generasi muda. Untuk melihat lebih lanjut kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Al-Hafiz Indonesia, sejenak kita akan alihkan pandangan yang digunakan ke layar yang sudah disediakan oleh tim kita. Rangkaian kegiatan yang kita lakukan setelah ini nanti akan ada dua guru kita membagikan hadiah ke anak-anak khusus ke terawat khusus yang nantinya kita tutup langsung dengan doa. Kepada tim, segenap Bapak Ibu kita Mari hadirkan Al-Quran yang layak
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah meninggal maka putus amal ibadah dan kecuali yang tiga, salah satunya sedekah berjalan. Oleh sedekah berjalan. Pada kesempatan ini bersama Yayasan Amanah Muslim Indonesia SIWAX dan sedang berjuangkan Al-Quran. Ini termasuk amal jariah karena kita bisa hidup dan bisa bertahan Al-Quran kepada mahasiswa yang baik. Kita mesti Amanah Muslim Indonesia yang Al-Quran ini. Masyaallah, Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam rangka tentunya mendistribusikan mushaf Al-Quran ini. Al-Quran inilah yang akan dipakai oleh anak-anak kita biar terus semangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Perjuangan kita masih panjang Bapak Ibu, yang mana tentunya insyaallah di seluruh penjuru negeri, yang tentunya di pelosok-pelosok negeri inilah yang harus kita perjuangkan. Tentunya masih banyak adik-adik kita yang ada di sana, tentunya yang ingin semangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran, insyaallah berkah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui program SIWAX yang tentunya kita jalankan melalui kerjasama daripada pengurus masjid, pengurus surau, majelis taklim yang ikut serta membersamai kita, alhamdulillah tentunya inilah yang kita lakukan, inilah yang kita galakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Al-Quran ini kita kumpulkan melalui safari-safari dakwah. Maka selain kita hadir bersilaturahmi, kami juga terus serta mengajak jamaah bersama-sama ikut berkontribusi yang tentunya menjadikan amal jariah yang insyaallah kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nanti di akhir acara di majelis ilmu doanya mustajab. Kita tidak tahu dari doa siapa yang Allah ijabah doanya, maka senjata orang beriman dialah berdoa. Maka nanti doa akan dipimpin langsung oleh Tuhan Guru kita. Sebelum masuk kita ke doa, pada sesi ini ialah sesi yang tidak kalah pentingnya. Pada sesi ini ialah tawaran kebaikan, tawaran amal jariah, ajakan infak sedekah wakaf yang sifatnya komitmen, tidak ada paksaan bagi jamaah yang ikut serta. Yang alhamdulillah Bapak Ibu, ketika kita melakukan kunjungan safari dakwah seperti di tempat-tempat sebelumnya, kita selalu memberikan kesempatan kepada semua jamaah yang ikut serta nantinya insyaallah. Maka Al-Qarabul Guru kita akan memberikan kenangan khusus, yaitu sertifikat bingkai wakaf yang tentunya diserahkan langsung oleh Tuan Guru kita kepada jamaah-jamaah khusus. Yang mana ini sebagai ucapan terima kasih, yang mana Bapak Ibu berkontribusi, kemudian sedekah wakafnya bisa menyusul, maka boleh kita transfer lusa, besok, minggu depan, bulan depan, yang luar biasanya tidak harus sekali tunaikan, artinya secara bertahap, insyaallah berkah. Seperti di tempat-tempat sebelumnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan kunjungan safari dakwah, kita selalu memberikan kesempatan kepada 10 jamaah terbaik pertama yang siap ikhlas ridho ikut serta bersama kita dalam perjuangan ini, yang tentunya ikut serta kita mulai ajarkan infak sedekah wakafnya di angka 30 mushaf Al-Quran setakat dengan 3 juta rupiah.